para pendukung Donald Trump ini memberikan suara terbanyak untuk kemenangannya pada tahun 2016 lalu dan juga pada tahun 2020 lalu. Jadi di negara-negara bagian konservatif, juga di kota-kota yang cukup konservatif, itu ada kegiatan atau demonstrasi yang dilakukan pada hari No Kings. Ini menjadi sebuah signaling atau memberikan sebuah sinyal bahwa para pendukung Donald Trump ini ada beberapa yang mungkin dari Partai Republik, partai pendukung Donald Trump, itu juga menunjukkan ketidaksukaan mereka terhadap apa yang telah dilakukan oleh Donald Trump. Tidak hanya soal kemewahan atau berfoya-foya seperti yang tadi Eva sampaikan, namun juga beberapa kebijakan atau policy yang dibawa Donald Trump selama masa kepemimpinannya yang kedua kali ini, seperti kebijakan luar negerinya, lalu kebijakan ekonominya. Ini sangat terasa ya, terutama untuk kebijakan ekonomi karena harga bensin dan juga harga pangan di Amerika Serikat ini cukup meningkat. Nah, ini membuat beberapa demonstran turun ke jalan, tidak hanya menuntut hal-hal atau isu-isu yang lebih progresif seperti misalnya imigrasi ataupun rasisme yang terjadi di Amerika Serikat, tapi juga isu-isu dasar seperti ekonomi. Eva. Berbagai tuntutan massa disampaikan, apa yang paling baru? Apakah termasuk juga agresi terhadap Iran? Ya, tentunya agresi terhadap Iran, perang di Iran itu termasuk yang paling besar. Namun yang paling utama dengan tagline-nya No Kings itu tadi adalah untuk untuk mengembalikan atau mengembalikan sistem demokratik Amerika Serikat. Tujuan utama dari kata No Kings itu adalah tidak adanya raja di Amerika Serikat yang punya sistem pemerintahan demokrasi di mana pemimpinnya itu dipilih oleh rakyat yang dilakukan secara lewat pemilu itu tadi. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi isu utama atau payung utama ketika warga melakukan demonstrasi di jalan-jalan itu tadi. Nah, kalau kita bicara soal perang Iran, ini memang sebuah isu yang sangat divisive atau sangat nuans ya, beda orang, beda pendapat mereka terhadap isu tersebut. Kalau misalnya memang yang turun ke jalan itu adalah demonstrasi-demonstrasi yang menginginkan agar Amerika Serikat tidak ikut campur dalam masalah domestik negara mereka masing-masing, tidak hanya perang di Iran, namun juga perang di Timur Tengah dan juga isu-isu perang lainnya yang ada di dunia. Iya, Mbak Virginia, terbaru Trump menyebut akan mengakhiri agresi dalam 2 hingga 3 pekan lagi. Apakah publik percaya statement itu? Ya, ini memang sangat terpolarisasi ya. Banyak orang di Amerika Serikat, terutama yang mendukung militer Amerika Serikat ini, punya pandangan tertentu terhadap perang yang terjadi saat ini. Dan ini memang publik sangat terbelah melihat bagaimana kondisinya dan bagaimana juga terutama di media sosial. Kalau kita lihat, banyak juga publik Amerika Serikat yang percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Timur Tengah itu adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk menyelesaikan isu-isu tersebut. Tergantung apakah publik akan percaya atau tidak. Hal ini memang sebuah fenomena yang ditangkap oleh para prediktor atau prediksi market yang menunjukkan bahwa warga negara Amerika Serikat, kebanyakan prediktor yang bermain di dalam melihat prediksi ini, melihat kemungkinan bahwa Amerika Serikat akan menyelesaikan perang di sebelum Januari 2027 nanti. Nah, apakah ini akan terjadi? Banyak proses yang harus dilakukan dan banyak juga diskusi dan narasi yang harus dimainkan oleh Gedung Putih, dan ini akan menjadi sebuah perkembangan yang akan terus diamati. Baik.